Ya, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Tribuners dimanapun Anda berada. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorena Jeretno dapat kembali menyapa Tribuners dalam program kita di hari ini. Dan kita juga sudah bersama dengan pemimpin dari Polrestabes Makassar. Tentu suatu kebanggaan juga, kehormatan bagi Vio. Dan tentunya Tribuners juga punya kesempatan yang sama dengan Vio, karena bisa mendapatkan informasi mengenai wawasan yang lebih luas dan juga langsung terkait mungkin ketertiban dan juga pengamanan khususnya dalam Pilwali Makassar di tahun 2024 mendatang di tanggal 27 November 2024 nanti. Dan untuk itu kita sudah mengemas perbincangan kita di hari ini dengan tajuk Pilwali Makassar lancar dan tertib. Bersama narasumber kita ada Bapak Kombes Pol Dr. Muhammad Ngajib SIK MH selaku Kapolrestabes Makassar. Langsung saja kita sapa narasumber kita di siang hari ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Iya, baik. Gimana Selamat kabar, siang Pak? juga Tribuners. Baik. Mungkin izin menyapa dulu nih, Pak. Silakan, Pak. Selamat siang Tribuners sekalian. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Pak, atas kesempatannya, Pak. Udah meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami, Pak. Tentu suatu kehormatan lagi, Pak. Sekali lagi saya tetap tekankan gitu ya. Ini kali kedua ya, Pak, kita berbincang di mana sebelumnya kita sudah berbincang di Studio Tribun Timur dan spesial kali ini langsung ke Polrestabes Makassar nih, Pak. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Pak Komandan baik ya, Pak. Gimana aktivitas mungkin yang dijalani? Seperti apa, Pak? Sampai saat ini lancar, alhamdulillah. Baik kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas maupun kegiatan-kegiatan lain untuk menyeimbangkan badan. Iya. Kita olahraga, kita hiburan. Alhamdulillah berjalan dengan aktivitasnya itu gitu ya, Pak. Terus maksudnya dengan segala kesibukan yang ada, tentunya harus memikirkan diri sendiri juga, Pak. Betul. Tadi kita datang, Pak Komandan udah tiba lebih dulu nih, Pak. Tadi juga masih mungkin setelah olahraga gitu ya, Pak? Iya, tadi pagi kita keluar dari jam 4:30. Kemudian kita kembali, kita olahraga. Setelah olahraga ke kantor, kita biasakan dengan aktivitas di kantor. Kebetulan di Polrestabes Makassar ada Jumat Berkah, kita laksanakan. Tapi Pak, kalau berbicara dengan kita ya, Pak. Sekali lagi Pak, kita tentunya suatu kebahagiaan juga, Pak, gitu bisa menyapa Tribuners juga secara langsung, Pak. Pak, kalau berbicara tentang kiat-kiat sehat mungkin boleh dibagikan sedikit, Pak, tips dari Pak Komandan mungkin selaku Kapolrestabes Makassar itu sebenarnya kiat-kiat sehatnya apa sih? Apa yang dijalani mungkin? Olahraganya seperti apa mungkin, Pak? Semua mungkin kembali kepada hati. Pada saat hati kita senang, insya Allah semuanya akan sehat. Jadi yang paling utama ya kita harus senangkan hati. Untuk menyenangkan hati inilah yang tentunya harus kita menyeimbangkan. Baik antara kita makan, kemudian dan juga beraktivitas. Beraktivitas ini pada saat tentunya pelaksanaan tugas, maupun di luar dari pelaksanaan tugas. Ini kita harus seimbang. Termasuk dengan tentunya mengelola hati untuk ibadah. Itu harus kita balance. Harus taat juga gitu ya, Pak. Gitu. Ini juga sekaligus reminder buat masyarakat di Kota Makassar nih khususnya ya, Pak. Pak, kalau berbicara tentang pelaksanaan tugas tadi disampaikan oleh Pak Komandan gitu kan, ini bukan kali pertama untuk bertugas di Makassar gitu. Dan kali ini menjadi orang nomor 1 di Polrestabes Makassar itu gimana, Pak? Mungkin apa yang bisa dibagikan terkait kesan-kesan? Karena kita tahu juga sudah menjabat kurang lebih 1 tahun lebih gitu ya, Pak. Gimana, Pak? Apa yang menjadi evaluasi mungkin? Masyarakat Kota Makassar, Sulawesi Selatan luar biasa. Persaudaraannya luar biasa. Itu yang saya salut dengan masyarakat di Sulawesi Selatan. Karena dari pengalaman pertama saya tugas di Makassar menjadi polisi waktu pertama. Itu 97, 98. Waktu itu sempat mungkin dalam sejarah di Kota Makassar ada kerusuhan. Nah, itu kemudian saya di sini. Kemudian tahun 99 awal saya pindah ke Akpol untuk melaksanakan tugas yang baru. Kemudian tahun 2023 saya kembali lagi ke sini. Nah, disinilah saya merasakan betul bahwa masyarakat di Makassar sini khususnya ini persaudaraannya sangat tinggi sekali. Yang dulu saya kenal, saya balik ke sini luar biasa sambutannya, kekeluargaannya itu sangat luar biasa. Nah, kemudian tentunya saya sangat bersyukur sekali juga dengan masyarakat di Kota Makassar. Ini yang sangat membantu saya dalam melaksanakan tugas
ini sebenarnya budaya. Budaya masyarakat di Kota Makassar ini ada yang budaya yang mendasar, yaitu ada Sirina Paci, ya kan? Sirina Paci. Kemudian ada Sipakatau, Sipakalebi, Sipakainget. Inilah yang menjadi modal dasar, modal utama masyarakat di Kota Makassar, sehingga betul-betul persaudaraannya itu sangat tinggi. Nah, dengan persaudaraan sangat tinggi ini, saya melihat, saya merasakan bahwa masyarakat di sini sangat memuliakan orang lain. Itu yang saya rasakan. Berarti semakin kesini semakin, maksudnya budaya-budaya itu semakin kental gitu ya Pak? Iya. Karena kan kalau berbicara tentang masa tugasnya Pak Komandan gitu ya, di tahun 97-98 itu kan tadi sudah disampaikan, memang masa-masa kerusuhan gitu. Dan pastinya sangat berbeda Pak dengan di tahun saat ini. Karena kalau berbicara tentang transisi Pak gitu ya, transisi kepemimpinan itu atau juga perubahan karakter masyarakat, itu kan tidak mudah Pak untuk mengubah tuh karakter masyarakat. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, budaya dasar di sini sebenarnya sangat bagus sekali. Oke, dasarnya ya Pak? Iya, Sipakatau, Sipakalebi, Sipainget. Nah ini kalau saya lihat masyarakat mungkin ada yang lupa barangkali, ada yang tidak menjalankan budaya mendasar itu. Nah akhirnya terjadilah permasalahan-permasalahan baik yang kalau saya lihat dari sisi kriminalitas yang terjadi di Kota Makassar. Saya melihat di tahun 2023 yang lalu itu permasalahan yang menonjol sama juga dengan tahun 2022 itu adalah permasalahan sebenarnya yang sepele, permasalahan antar tetangga, permasalahan antar saudara, permasalahan antar kawan. Tapi dari permasalahan kecil itu karena tidak diselesaikan dengan tuntas, tidak dilihat daripada akar permasalahannya, sehingga meluas menjadi tindak kriminal, baik penganiayaan, kemudian pengeroyokan, bahkan terjadinya perang antar kelompok itu sebenarnya diawali dari tadi karena permasalahan kecil. Nah, permasalahan-permasalahan itulah yang tentunya tidak memperhatikan tadi Sipakatau, Sipakalebi, Sipakainget, tidak menghormati antara satu dengan yang lainnya, tidak menghargai, kemudian tidak saling mengingatkan. Nah, ini yang menjadi permasalahan utama sehingga terjadilah konflik. Mungkin selain permasalahan utama dari tidak diterapkannya prinsip-prinsip atau budaya dasar itu Pak, selain itu mungkin dari segi permasalahan kecil mengenai komunikasi mungkin ya Pak? Ya. Komunikasi atau keegoisan. Nah, itulah dari semuanya kan dari situ, dari budaya tadi. Nah, komunikasi ada di dalamnya. Nah, kalau dia saling menghormati antara satu dengan yang lain, pasti akan saling komunikasi baik. Nah, sehingga ada hal yang menarik di sini sebenarnya. Sering ada terjadi penganiayaan, sering kadang terjadi penganiayaan berat ya. Tapi setelah kita tangkap pelakunya, begitu saya tangkap pelakunya, begitu ketemu dengan korban, selesai, mintanya selesai, mintanya di restoratif justice. Nah itu yang terjadi. Ini karena persaudaraannya sangat tinggi di sini. Gitu. Jadi ada pengalaman waktu di 2023, ada kena busur di kepala, nancep di sini. Kita bawa ke rumah sakit, kemudian pelakunya kita tangkap. Selesai operasi, kita sampaikan bahwa pelakunya ini ketemu, dipertemukan, selesai di situ. Mintanya saya tidak mau dilanjutkan, saya maunya selesai. Gitu. Inilah jadi kentalnya budaya di Makassar ini, persaudaraan yang sangat tinggi, itulah yang sangat membantu untuk mengelola situasi Kamtip. Apa mungkin mereka juga mau ketemu sama Pak Komandan dulu baru bisa selesai? Gitu. Dan mungkin juga. Disitulah di sini sebenarnya terutama anak-anak yang dulu sering melakukan tawuran tawuran kelompok. Ternyata setelah saya coba pelajari, setelah saya dalami itu, mereka sebenarnya ada beberapa hal yang perlu perhatian khusus, perlu sentuhan pada mereka. Jadi saya ada pengalaman Mbak di sini. Setelah kita lihat, saya petakan coba di mana sih tempat-tempat yang sering terjadi perang antar kelompok, misalnya di Talo, di Karawesi, di Pampang. Nah ini dulu ini tempat. Nah, tapi setelah kita datangi mereka, satu persatu kelompok itu, kita sentuh mereka justru lebih baik. Mereka sangat menghargai sekali. Jadi ada pengalaman pertama saya datang, mereka lari semua.
Iya. karena melihat polisi. Nah, mungkin mereka takut akan ditangkap atau segala. Tapi setelah kita datang kedua, mereka justru menyambut sangat baik sekali. Nah, disitulah saya coba mendalami mereka. Ada dua hal memang strategi yang saya lakukan, yaitu dengan merubah mereka, merubah mindsetnya mereka. Kan ada dua hal ya. Satu adalah masalah pendidikan, kurangnya pendidikan. Yang kedua adalah kurangnya pekerjaan. Jadi banyak pengangguran. Lapangan pekerjaan gitu ya, kurang lapangan pekerjaan. Betul. Oh, Nah, sehingga saya coba melakukan satu strategi. Ada dua program yang kita buat. Jadi melanjutkan ada programnya Pak Wali Kota sebenarnya. Kan ada Jagain Anak Ta. Nah, saya lanjutkan dari program itu. Ada Balak Barakah dan Pajamak Barakah. Balak Barakah ini rumah singgah. Jadi kita mengumpulkan anak-anak yang memang tidak sekolah. Kita bina di situ. Baik pendidikan agama maupun pendidikan umum. Nah, kemudian kalau yang memang masih ingin sekolah, kita arahkan untuk paket A, paket B, paket C, dan juga ada yang kita berikan beasiswa. Nah, kemudian untuk mencarikan solusi yang kedua, mencarikan pekerjaan itu, kita buatkan lapangan pekerjaan. Seperti apa itu, Pak? Seperti apa itu, Pak, bentuknya? Nah, diantaranya yang kita sudah buat, itu tempat cucian motor dan mobil. Nah, itu walaupun mungkin sedikit, tapi alhamdulillah membuat suatu perubahan yang sangat besar. Benar. Jadi di Kota Makassar saya sudah buatkan ada 15 tempat cucian motor yang itu semuanya diperuntukkan untuk mereka. Jadi mereka yang bekerja, kita modali, kita buatkan, mereka yang bekerja, hasilnya untuk mereka. Nah, disitulah jadi antara kita memperbaiki dari sisi moral, mental, kemudian kita juga perbaiki dari sisi kesejahteraan. Jadi Pak Komandan ini melihat ada kesenjangan gitu ya, kesenjangan yang hadir di Kota Makassar, dan itu yang bisa memicu terjadinya mungkin kerawanan dari segi Kamtipmas gitu ya, Pak. Jadi persoalan-persoalan yang ada ini, diantaranya tadi ada tingkat pendidikan mungkin yang putus sekolah dan dilanjutkan oleh Pak Komandan, kemudian lebih lanjut lagi mengenai lapangan pekerjaan yang kemudian dikelola menjadi usaha nih, dan nanti mereka bisa dapat benefitnya sendiri gitu. Kalau berbicara tentang Balak Barakah, Pak, ini di tahun sebelumnya kita juga sudah bahas sedikit, dan update-nya sudah ada berapa totalnya di tahun ini, Pak? Seluruhnya ada 13. 13? Ya, 13 tempat. Berarti yang terbesar ada di daerah mana mungkin, Pak? Di Panakukang. Di Panakukang. Jadi ada paling besar itu dari segi mungkin kuantitas SDM-nya atau kayak gimana, Pak? Anak-anaknya yang kumpul. Kan anak-anak banyak nih, kemudian kita kumpulkan, kita berikan pembinaan di situ. Iya, itu kan soal tadi ketertiban dan keamanan masyarakat, Pak. Kalau kita masuk lagi nih lebih detail terkait tema kita di hari ini, Pak. Soal bagaimana keamanan dan ketertiban menyongsong Pilkada 2024, Pak. Kalau berbicara tentang pemilu di kemarin, di tahun ini, tapi pemilu di bulan Februari kemarin kan kita lihatnya Makassar ini aman-aman aja nih, Pak. Kalau berbicara tentang status indeks kerawanan Kota Makassar sendiri, Pak, gimana? Ada di statusnya seperti apa? Jadi kalau melihat daripada pengalaman kemarin di pemilu 2024, alhamdulillah kan semuanya bisa berjalan dengan aman, bisa berjalan dengan damai juga. Nah, itu juga kita lakukan melalui program-program, yaitu program mulai dari kita ada calling system. Calling system itu kita memang menyentuh masyarakat dengan kegiatan-kegiatan, diantaranya pembinaan penyuluhan, kemudian kita silaturahmi, ada kita kegiatan subuh keliling, Jumat keliling, Minggu kasih. Nah, itu semuanya adalah dalam rangka calling system. Nah, termasuk juga kita silaturahmi dengan rekan-rekan media, itu juga sama termasuk calling system juga. Nah, kemudian pada saat kita melakukan calling system itu, itulah kita mengingatkan kepada masyarakat di Kota Makassar dengan budaya sipakatau, sipakalepi, sipakai. Alhamdulillah dengan cara seperti itu, dengan cara calling system itu kita menekankan itu, mengingatkan itu, alhamdulillah. Jadi semuanya pada saat ada perbedaan-perbedaan, seperti kemarin kan ada perbedaan nomor, ada perbedaan warna, ada perbedaan pilihan, tapi semuanya saling menghormati. Tidak ada yang
apa namanya lebih bagus, lebih baik, ini tidak, tapi saling menghormati antara satu dengan yang lain. Alhamdulillah berjalan dengan Kenyataannya aman. seperti itu. Ya. Berarti Pak Ya, mungkin saya ambil kesimpulan di situ. Kemudian setelah kemarin ada pengumuman dari KPU yang menang dan yang kalah, nah, pendukung-pendukungnya kan di Kota Makassar, alhamdulillah tidak ada yang semuanya nggak ada yang anarkis gitu. ya, semuanya menerima. Nah ini karena mereka saling menghargai, yang kalah menghargai yang menang juga yang menghargai yang kalah. Kemudian yang ketiga saling mengingatkan, sepakat ingat. Nah, tentunya pada saat di lapangan ada sedikit masalah, ada sedikit gesekan, saling mengingatkan. Alhamdulillah segera selesai, bisa cepat selesai permasalahan itu. Itulah yang saya yakini bahwa semua yang situasi dan kondisi di Kota Makassar ini, sehingga di Makassar termasuk di tahun 2023 dari hasil survei pemerintah Kota Makassar itu indeks kepuasan publik terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat itu mencapai 82%. 82%. Ya, kalau kita bandingkan dengan tahun 2022 itu hanya mencapai 69,5%. Berarti terjadi peningkatan signifikan banget, Pak. Ya, dan kemudian juga secara umum Sulawesi Selatan itu termasuk kota teraman nomor 2 di Indonesia. Benar. Kan itu. Iya. Dan juga dari kemarin terakhir Kota Makassar kan juga mendapatkan penghargaan dari dunia. Ya kan, kota terbahagia. Oke, iya, Ya kan? benar Pak. Betul kan? Kota terbahagia di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Berarti kan luar biasa. Berarti kan kalau bahagia berarti kan semua sisi, termasuk diantaranya keamanan dan ketertiban, ikut menjamin di situ. Oke. Kalau mungkin berbahagia nih Pak ya, Pak Komandan. Tadi juga sempat disampaikan Pak Komandan bahwa mungkin ada sedikit atau banyaknya ya gesekan atau mungkin pertikaian atau mungkin adu-adu mulut nih yang terjadi di beberapa kecamatan di Kota Makassar, Pak. Kalau melihat 15 kecamatan di Kota Makassar ini, Pak, apakah mungkin tidak ada indikasi nih mereka ini saling ada konflik antar kelompok atau bahkan organda-organda, Pak? Ya, kalau indikasi ataupun kita prediksi kerawanan ada. Pastinya ada, tapi kan bagaimana cara kita untuk bisa mengantisipasi, menghentikan, meniadakan adanya prediksi kerawanan. Oke. Nah, jadi kalau untuk di Kota Makassar sendiri, khususnya menjelang pilkada, jadi kalau saya melihat di Kota Makassar berdasari pada pemilu, pada pemilu ini kan termasuk sekarang zona hijau, jadi aman. Nah, termasuk di pilkada ini saya juga meyakinkan bahwa Kota Makassar dalam pilkada nanti tetap di situasi hijau. Karena saya yakini tadi budaya Kota Makassar, masyarakat saling menghormati, saling menghargai dan saling mengingatkan. Berarti Pak Komandan nggak setuju ya kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa nanti pilkada di 2024 ini rasanya tantangannya lebih besar, Pak, karena skalanya lebih besar lagi nih. Nah, kalau melihat tantangan ya saya sepakat juga. Memang kalau kita prediksi dari kerawanan, tantangan itu akan lebih besar dibandingkan dengan pemilu. Karena ini lokal ya. Lokal di sini. Saling kenal juga Pak ya. Kemudian yang konstelasi juga kan pendukungnya juga masyarakat di sini. Sehingga tingkat kerawanan akan lebih tinggi. Tapi ya saya yakini tadi budaya masyarakat Kota Makassar yang akan menjamin bahwa insya Allah pelaksanaan pilkada itu akan aman dan damai. Kalau berbicara tentang daerah lah Pak, supaya juga antisipasi bagi Tribuners nih mungkin yang berada di daerah-daerah rawan, agar mungkin saling mengingatkan juga nih satu sama lain. Kira-kira daerah rawan yang ada di Kota Makassar untuk tantangan pilkada paling besar di daerah mana Pak? Di sini ada beberapa tempat, yaitu diantaranya di Rapocini, kemudian di Tamalate, Manggala, nah itu kemudian di daerah Panakukang juga termasuk. Termasuk yang lebih utama di daerah-daerah perbatasan. Perbatasan? Ya, daerah perbatasan Tamalate dengan Takalar, nah di situ. Oke, kalau untuk petugasnya sendiri nih, ini kan udah reminder buat Tribuners.
kira-kira daerah situlah yang Ya. banyak kerawanannya atau ada potensi kerawanan. Nah, untuk petugas atau jajarannya dari Pak Komandan sendiri mungkin ada pelatihan-pelatihan khusus kayak yang diberikan agar nanti pengamanan di pilkada lebih tertib lagi nih Pak. Ya, jadi yang pertama kita sudah melakukan satu kegiatan yaitu mensosialisasikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab serta kewenangan daripada anggota Polri dalam melaksanakan pengamanan Baik. pelaksanaan pilkada 2024. Ini yang saya tekankan dulu. Jadi anggota kita berikan pemahaman terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya serta pemahaman tentang aturan yang berlaku serta larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh seluruh anggota. Ini yang kita sudah persiapkan. Kemudian persiapkan yang lain adalah kita melatih daripada anggota untuk melaksanakan kegiatan pengamanan. Oke. Ya, kemudian juga tentunya kita melaksanakan kegiatan luar yaitu kegiatan cooling system. Cooling system tadi. Untuk mengkondisikan masyarakat ini supaya dingin yaitu dengan cara cooling system tadi dengan silaturahmi dan juga yang kegiatan-kegiatan yang lainnya yang bisa lebih mendekatkan lagi antara kami dari kepolisian dengan masyarakat. Berarti cooling system ini sejalan dengan aksi sosial gitu ya Pak? Ya, Karena kami juga mendapat informasi ada Betul. juga bagi-bagi sembako yang juga diprakarsai oleh Pak Komandan nih. Betul. Dan mungkin bagaimana Pak dari respon masyarakat pastinya senang gitu ya. Ya. Tapi bagi mereka yang tidak merasa atau adil nih Pak, maksudnya ada yang dapat ada yang enggak, itu gimana? Adakah mungkin hal-hal seperti itu? Sampai sekarang alhamdulillah tidak ada. Oke. Alhamdulillah tidak ada. Karena selama saya di sini, alhamdulillah saya sudah muter seluruh kota Makassar. Insya Allah sih tidak ada sih. Iya, siapa tahu ada ini ya, masukan-masukan gitu Pak ya yang disampaikan. Belum ada sih sampai Belum sekarang. Nanti kalau ada baru saya minta juga Masukan. kritikan dari masyarakat supaya kami juga bisa lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oh, oke Pak, baik. Pak, mungkin kalau berbicara tentang tahapan lagi nih Pak, tahapan Pilwali khususnya di Makassar sendiri, kira-kira dari tahapan yang ada itu yang mana yang paling dibutuhkan perhatian atau mungkin pengamanan yang ekstra nih Pak? Ya. Dari segi pendaftaran atau mungkin pengambilan nomor urut atau juga bahkan pada saat kampanye nih Pak? Ya. Jadi untuk menyiapkan dalam rangka pengamanan Pilkada 2024 ini, kami dari Polrestabes Makassar sudah mempersiapkan khususnya pentahapan dari awal, baik pendaftaran sama seluruh tahapan yang ada. Ini kita ambil personil sepertiga daripada kekuatan, ada 604. 604? Ya, personil yang sudah kita siapkan. Oke. Kemudian yang lebih khusus lagi tentunya nanti pada saat pencoblosan. Hari H ya Pak? Ya, hari H. Nah, hari H kita sudah siapkan ada 1.207 personil. Oke. Nah, dan Semakin juga bertambah ya? Kita ada mempersiapkan juga BKO, backup dari Polda, baik dari Brimob maupun dari Direktorat Samapta. Berarti dengan adanya personil-personil yang akan diturunkan dan sudah ditugaskan gitu Pak, gimana koordinasi dengan penyelenggara pemilu Pak? Alhamdulillah koordinasi sampai saat ini tidak hanya koordinasi komunikasi dan kerjasama, tapi sudah kolaborasi. Kolaborasi yang sangat baik. Jadi kami sudah melakukan pertemuan-pertemuan dengan dari Bawaslu dalam rangka Gakumdu dan juga dari KPU. Kita sudah sering melakukan kegiatan-kegiatan rapat untuk menyatukan persepsi terkait dengan kegiatan pelaksanaan pilkada nanti. Jadi evaluasi daripada kekurangan-kekurangan kemarin pada saat pemilu, inilah yang kita jadikan acuan gitu ya, bersama-sama supaya kekurangan-kekurangan itu tidak terulang lagi di dalam pilkada. Sehingga pilkada akan lebih lancar lagi pelaksanaannya. Begitu. Oke, itu tadi komunikasi atau juga kolaborasi dari antara kepolisian juga dengan penyelenggara pemilu, Pak. Kalau untuk pengamanan nih dari entah dari jajaran Pak Kapolrestabes atau juga mungkin pengamanan untuk masyarakat nih, adakah mungkin inovasi teknologi-teknologi yang dihadirkan gitu, Pak? Ya, jadi yang pertama kalau saya di Polrestabes Makassar ini kita sudah siapkan sebenarnya ada nomor bantuan polisi. Itu 0821 33 66 9110. Ini salah satu untuk mengkomunikasikan antara masyarakat dengan kita. Jadi masyarakat apabila ada mendapatkan permasalahan, ada informasi, ada kejadian, masalah cukup dengan WA.
Nah, dengan By phone WA, ya Pak? tidak telepon, Oh, tapi dengan WA? WA saja, komunikasi dengan WA, nanti akan diterima oleh operator, terjadi komunikasi, masalahnya apa, kemudian kejadian di mana, nah, minta dikirim fotonya juga atau videonya juga, nah seperti itu. Sehingga kami targetkan dalam waktu kurang dari 10 menit itu sudah harus anggota berada atau ketemu dengan sasaran, baik pemberi informasi atau sasaran yang diberikan informasi itu salah satunya. Oke. Dan itu udah efektif nggak Pak? Sudah, alhamdulillah. Banyak berjalan. laporan. Banyak. Dan itulah salah satunya yang bisa kita melakukan antisipasi pencegahan. Okay. Begitu di sini ada informasi ada terjadi keributan, nah kita langsung datang ke situ, akhirnya keributan itu tidak jadi. Itu ya. Mungkin termasuk nanti Pak ya, kalau misalnya masa kampanye gitu ya, ada praktik-praktik politik gitu, itu kan bisa juga menjadi salah satu wadah untuk mereka memberikan ini laporan gitu ya Pak. Berarti untuk praktik-praktik politik sendiri, apalagi mengenai money politik nih Pak, gimana Kapolrestabes mungkin memikirkan bagaimana cara mengantisipasi hal itu? Ya. Untuk mengantisipasi hal itu tentunya ada beberapa cara kami. Yang pertama tentunya kami melakukan sosialisasi terhadap semua masyarakat dan semua elemen ya, supaya memahami apa yang jadi tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nah itu yang pertama. Nah, seperti contohnya misalnya sebenarnya permasalahan itu masih di ranah Bawaslu, belum masuk di polisi. Nah inilah tentunya harus melalui Bawaslu dulu. Nah, seperti contohnya misalnya ada money politik. Ya, money politik itu secara untuk terkait dengan pemilu maupun pilkada itu laporkan ke Bawaslu. Nah, setelah Bawaslu baru laporkan kepada kepolisian. Nah, itu diantaranya yang hal-hal yang seperti itu yang untuk mengatasi masalah itu. Dan juga pola yang kita gunakan juga terkait dengan kita memberikan pembinaan, mengingatkan kepada masyarakat supaya masyarakat juga sama-sama penyelenggara, masyarakat dan semuanya itu punya integritas yang tinggi. Jangan terpengaruh, jangan tergoda dengan adanya money politik. Nah itu yang sampai seperti itu. Karena dilihat daripada semua aturan, baik aturan agama maupun aturan daripada secara nasional ya, aturan negara itu kan melanggar. Tapi itu juga menggiurkan Pak bagi mereka. Jadi itu maksudnya pro kontra juga gitu Pak. Tapi paling tidak kita sudah mengingatkan bahwa hindari praktik-praktik politik seperti itu gitu ya Pak. Oke. Kalau berbicara tentang tantangan utama paling besar nih Pak untuk pengamanan pilkada, dari Pak Kapolrestabes sendiri melihat apa yang menjadi tantangan utama nih Pak? Ya, tantangan utamanya ya karena ini kan ada beberapa calon ya. Pastinya ini kan akan saling menunjukkan diri, baik dengan cara yang benar maupun banyak juga ada cara yang melanggar. Nah, inilah tantangan utama sekarang ini. Karena tidak hanya tantangan itu ada di lapangan dunia nyata, tapi juga ada di virtual di media, di maya, dunia maya. Nah, tantangan ini yang cukup besar, cukup keras ya. Karena kalau yang permasalahan di dalam lapangan ini kan sudah kita persiapkan juga, itu terlihat nyata gitu ya Pak? Ya, tapi kalau sudah tantangan yang di dunia maya inilah yang serangan sana sini, inilah yang kadang memprovokasi di lapangan sehingga terjadi Pak. Atau berita hoax gitu ya? Nah itu juga termasuk ya Pak? Betul, termasuk itu. Gitu. Baik, kalau untuk mengantisipasi atau mempersiapkan mungkin Pak, kita kan tidak menutup kemungkinan nih nanti ada konflik-konflik yang terjadi di lokasi, dan dari kepolisian sendiri bagaimana untuk memastikan keamanan dari petugas nih Pak, PPS dan juga PPK mungkin kalau berbicara tentang Kota Makassar. Nah, jadi pertama saya sudah sampaikan kepada KPU juga, evaluasi kemarin supaya pada saat nanti ke depan ini betul-betul disosialisasikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab daripada penyelenggara sampai kepada tingkat paling bawah, dan juga tentunya kita dari aparat keamanan kita akan membackup mereka untuk menempatkan personil dalam rangka memberikan bantuan pengamanan dalam proses daripada pelaksanaan pilkada ini, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, terintegrasi secara keseluruhan. Jadi seperti itu. Dan kemudian
juga kami yakinkan bahwa kolaborasi sinergitas antara dari kepolisian dengan TNI dengan juga dari instansi terkait lainnya, nah kita selama ini dan sampai hari ini juga dan seterusnya kita laksanakan patroli skala besar. Patroli ya Pak? Ya, dan juga kita sudah programkan juga dalam rangka pilkada ini kita menempatkan ada patroli malam. Oh, jadi sampai dini hari, sampai pagi hari. Kita tempatkan di mobil patroli itu di semua titik yang ada di Kota Makassar. Nanti kalau penghitungan suara gimana Pak? Kalau misalnya nanti kita juga tentunya harus memikirkan terkait potensi-potensi adanya kelompok-kelompok tertentu yang tidak menerima mungkin hasil keputusan atau hasil penghitungan suara. Itu kira-kira bagaimana langkah-langkah taktisnya Pak? Langkah-langkah taktis yang pertama tadi kita anggota sudah kita bekali dengan ilmu, dengan aturan dan juga bagaimana cara teknis untuk menghadapi kalau terjadi memang ada konflik di dalam penghitungan suara, itu kita sudah benahi itu. Kemudian tentunya komunikasi dan sinergitas dengan kesatuan yang lain dalam rangka untuk menghadapi. Kita juga ada latihan Sispam Kota. Nah, itu juga sudah kita lakukan. Ya, paling tidak ada bekal-bekal pelatihan gitu ya Pak, betul. Yang bisa bagaimana mengurangi potensi-potensi kerawanan atau mungkin yang tidak diharapkan gitu Pak. Ya, makanya nanti pada saat pelaksanaan pilkada, pada saatnya pencoblosan, nah kita akan perkuat juga nanti di semua perbatasan. Karena Kota Makassar melaksanakan, di kabupaten sebelah sekelilingnya juga sama-sama melaksanakan. Nah inilah yang jangan sampai menyeberang, nah ini yang akan menimbulkan konflik-konflik baru. Oke Pak, jadi memang sudah ada upaya-upaya ya. Upaya-upaya itu sudah terencana dan sudah terrealisasi bahkan dari tahap pertama ya Pak, hingga nanti di tahap pelaksanaan juga hingga akhir gitu pastinya semua personil sudah dikerahkan. Oke, Pak Komandan, ini kita juga mau bahas mengenai satu tugu ikonik yang baru saja diprakarsai oleh Pak Komandan, tugu knalpot brong nih Pak. Itu kan baru diresmikan Pak. Nah itu kira-kira dasarnya atau mungkin pemikirannya dari Pak Komandan, itu idenya dari bagaimana sih bisa muncul seperti itu Pak? Jadi begini, karena ternyata knalpot brong, knalpot bogar sebenarnya sini itu di Makassar ini sangat besar sekali, sangat banyak sekali. Dan ini menjadi permasalahan utama juga yang meresahkan masyarakat. Benar Pak. Sudah merupakan pelanggaran, dan jelas-jelas itu mengganggu ketertiban masyarakat yang lainnya. Jadi selama tahun 2023 itu kami menyita dan mengamankan 5.300 sekian. 5.300 sekian knalpot brong Pak ya? Knalpot brong. Nah, pada saat kemarin dikumpulkan di belakang kita dalam satu tempat, ini kan kalau kita akan musnahkan, ini punya dampak, punya resiko juga terhadap alam, kan itu Pak. Benar. Nah, sehingga kami coba berpikir, kita coba cari model, kita inovasi, kita dari barang-barang yang memang sudah tidak digunakan, ya kan? Kemudian kalau kita buang pasti akan menjadi masalah. Nah, kita akhirnya muncullah ide seperti itu. Nah, supaya kita coba buatkan satu monumen yang mudah-mudahan itu menjadi ikonnya Kota Makassar lagi Pak. Karena Makassar ini kota makan enak, yang ciri khasnya adalah ikan. Nah, sehingga itulah ide muncul bahwa kita coba buat monumen ikan. Kebetulan kenapa kita tempatkan di Veterani pas di flyover itu, karena di tempat itulah yang sering digunakan oleh anak-anak, terutama balapan liar, kemudian penggunaan knalpot brong, di situ banyak terjadi kecelakaan. Nah, dengan kita buat monumen di situ, diharapkan orang yang lewat, masyarakat yang lewat, siapapun yang lewat, teringat kalau pakai knalpot brong itu salah. Lihatlah ada di monumen itu. Itulah tujuannya Pak, untuk mengingatkan atau reminder masyarakat gitu Pak. Di samping itu kan untuk memperindah juga Kota Makassar. Insya Allah mudah-mudahan jadi ikonnya. Karena seperti kemarin saya lihat, saya coba survei pada saat siang maupun malam, masyarakat yang lewat di flyover itu tidak melihat traffic light-nya, tapi melihat
monumennya. Agak bahaya juga ya Pak, kalau nggak perhatiin traffic Tapi light-nya. setelah hijau masih berhenti karena melihat itu. Oke, karena juga masih baru gitu ya Pak. Iya, Tapi iya. memang semoga dengan inovasi atau ide yang sudah diprakarsai oleh Pak Komandan hari ini, baru-baru ini bisa juga sebagai pengingat lah bagi masyarakat. Kalau berbicara tentang balapan liar Pak, masih ada di Makassar? Alhamdulillah sudah. Kurang ya, Pak? Tidak, kurang dan sekarang tidak ada berapa kali. Iya. Pernah beberapa kali ada itu, ternyata bukan anak-anak di Kota Makassar. Itu dari pendatang. Daerah ya Dari Pak? daerah. Pernah ada saya tangkap itu pakai motor Yamaha Ya. yang 250 cc. Perempuan masih SMA. Waduh. Saya tanya dari mana deh? Dari kabupaten. Kabupaten dari lain. Bone. Ya dari Bone. Sampai di sini. Kenapa balapan liar di sini? Ternyata melihat bahwa jalan di sini itu bagus-bagus, halus dan lurus katanya. Mencoba. Jadi alasan itu ya Pak, Iya. ada pengen tahu, Iya. pengen tahu rasanya gitu. Betul. Oke Pak, terima kasih Pak Komandan atas waktunya. Kita sudah berbincang cukup banyak nih ya Pak, Iya. bukan cukup, Pak, sudah banyak nih bagaimana langkah-langkah dari Kapolrestabes sendiri juga mengerahkan jajarannya dan juga timnya untuk mengawal nih pilkada di tahun 2024. Dan sebagai closing statement Pak, mohon izin untuk reminder lagi nih buat Tribuners, mungkin sembari juga menjaga ketertiban di masyarakat dan tentunya sama-sama menyukseskan pilkada 2024. Silakan Pak. Marilah masyarakat Kota Makassar khususnya dan Sulawesi Selatan dalam rangka menghadapi pelaksanaan pilkada 2024 secara serentak, baik pemilihan gubernur, pemilihan wali kota maupun pemilihan bupati. Marilah kita ikuti dengan baik, kita ikuti dengan punya rasa integritas yang tinggi, dan terutama marilah kita jaga, kita tingkatkan budaya masyarakat Kota Makassar dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, sipakatau, sipakalebi, dan sepakaiga. Itulah 3 kunci ya Pak 3 yang harus kunci dipegang itu. oleh masyarakat Oleh Makassar. masyarakat. Baik, terima kasih Pak Komandan Terima kasih. atas waktunya sudah mau berbagi buat Tribuners juga. Semoga perbincangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga memberikan kontribusi ya Pak positif bagi ketertiban dan keamanan masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar. Terima kasih Pak, sehat sukses selalu Pak. Baik, terima kasih juga buat Tribuners yang hingga saat ini setia menyaksikan program kita di siang hari ini. Tentunya jangan lupa saksikan program lainnya yang akan kami hadirkan setiap harinya. Untuk itu saya Fiorena Jiretno mewakili Pak Komandan Kapolrestabes Makassar dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.